Track ibu. Ini hasil kalian kan tersimpan di track ibu. Ada misalnya balapan, ayo kita coba dengan keberanian itu semua ngomong ada adrenalin. Tapi sisi positifnya ada, sisi negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kelas, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada semua ya. Ini kayaknya rajin memang. Ini rajin nih. Ya, baru rajin ya. Walaupun minggu lalu datang betul. Datang. Datang dia betul. Bisa nggak datang? Sampai nggak bisa nggak datang? Kenapa nggak datang di sakit kamu? Nggak ada alasan itu kan hari besar Islam. Kenapa kita pada yang nggak datang? Ya, nanti hadiahmu musuh. Ya, di minggu berikutnya. Baik, langsung saya tanya materi yang minggu lalu saya ajarkan tentang apa? Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Ada yang tahu materi apa yang kita pelajari? Nah, Putih tentang apa? Toleransi dalam Islam sesuai dengan Al-Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Toleransi dalam Islam ya sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, apa itu toleransi sih? Yang tahu? Yang menurut kalian apa itu toleransi? Yang tahu? Atau saya tunjuk satu-satu? Yang tahu angkat tangan aja. Jangan takut. Kenapa grogi kalau ada ibu di sini? Nggak apa-apa. Grogi pula. Suaranya kan di Suruh ke bawah. Terus itu lagi santai aja. Kenapa? Apa itu toleransi? Yang lain lah, yang lain lagi. Yo, toleransi itu kayak mana Din? Menghargai. Menghargai apa? Berbeda. Bagus. Yang lain? Membantu. Walaupun berbeda. Apa yang berbeda sekarang? Itu namanya toleransi. Menghargai. Bahasa Arabnya apa? Ada tahu? Hah? Bahasa Arabnya namanya tasamuh. Ini kan dulu kita ngomong kepada ya, tentang toleransi berguna. Ya. Jadi toleransi itu ada dua. Pertama toleransi sesama umat Islam. Yang kedua toleransi antar umat beragama. Contohnya yang kamu lihat tadi ini apa? Toleransi antar umat Islam apa antar agama? Antar umat beragama. Kalau yang tadi tidak Islam. Ya kan, lagi di warung makan. Yang si Jumat tadi ini mau pergi istirahat karena waktu sudah mepet takut tak terkejar dipinjami sepeda sama teman. Nah, itu bentuk dalam konteks contoh dalam toleransi. Nah, saya minta kalian buat satu kelompok dari sini. Jangan satu lah, kalau bisa minimal satu. Kalau bisa satu orang satu. Banyak kok, udah kita lakuin di sekolah kita. Kalau di sekolah kita
yang notabene Islam semua itu kita lakui, ya kan? Jadi saya minta yang ini kelompoknya cari contoh, ya. Satu lagi, tapi kan ini banyak yang lain banyak contoh, ya. Toleransi antar umat beragama, yang ini, ya. Beda agama, berarti yang ini toleransi sesama agama. Paham? Ya, silakan dicari masalah temanya, masalah di situ ada di buku itu. Kalau benar. Sepakat, ada 4 kesepakatan kelas kita. Yang pertama berdoa, kedua tertib, ketiga HP di silent, keempat kerja sama. Baiklah, kita lanjut dengan bersiap untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Duduk, siap. Yang ketiga LinkedIn, yang keempat Tumblr, yang kelima Tumblr. Iya, beri aplaus untuk Josia dan Rizky. Nah, pada saat tadi si Rizky dan Josia untuk berusaha menjawab game yang tadi diberikan, anak-anak yang lain bisa sebetulnya mencek di internet, benar nggak jawaban si Rizky, bisa itu salah. Karena kan kita nggak tahu itu, kan belum kenal kita kan gitu. Jadi boleh kalian cek itu paling enggak, benar enggak nama yang diberikan oleh si Rizky. Jadi untuk yang pertama Snapchat itu benar, LinkedIn benar, kemudian Pinterest ada, Tumblr ada Snapchat. Itu yang Snapchat tadi ya, di Tumblr. Oh iya, bagus. Nah, Line LN dengan Line itu beda ya, ada 2 jenis itu. Line, kalau Line sering dengar kan? Line sering dengar ya, link itu beda ya. Nah sekarang kita masuk ke games kembali supaya yang kinestetik tadi merasa bahwa kebutuhannya sebagai peserta didik sudah ibu penuh, ya kan? Ini ada game, ibu share ke grup ya. Ada yang dapat skor tinggi, yang benar semua. Nanti ibu cek ya di drive ibu. Ini hasil kalian kan tersimpan di drive ibu. Manfaat kreatif di media sosial adalah ketika kita memiliki sanak saudara yang jauh, kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi. Dan kalau kita memiliki barang dagangan, kita bisa mempostingnya di Instagram, Facebook, di TikTok, bahkan di via WhatsApp juga sudah bisa. Nah, kalau kita suka buat TikTok, joget-joget, kita bisa men-share-nya dan bisa menguntungkan juga buat kita biar kita dapat cuan gitu ya kan. Jadi hanya itu. Ya, apakah jawaban dari kelompok 1 sudah cukup memuaskan, Jonathan? Iya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, terima kasih kelompok 1 kembali ke tempatnya. Baiklah teman-teman, inilah poster kami yaitu tentang verifikasi apa itu berita hoax dan membedakan yang valid dengan yang hoax. Sekarang kita sudah tahu jika Indonesia itu 95% menggunakan internet untuk mengakses media sosial. 4. Peringkat keempat dari Facebook, peringkat kelima dari Twitter terbesar di Indonesia. Jadi kita tidak boleh saling meng-share itu yang sembarangan atau berita-berita yang belum tentu itu nyata ke media sosial. Jadi share menjadi aktivitas yang sering dilakukan di media sosial. Seperti yang kita ketahui, sekarang share-share itu sudah menjadi bagian dari media sosial yang sering kita lakukan. Jadi cara untuk membedakan mana itu yang valid ataupun tidak nyata ataupun hoax, yaitu caranya seperti
tanda huruf seperti tanda serunya itu tidak tepat peletakannya. Testosteron itu bekerja pada saat usia sudah mencapai pubertas. Yang muncullah perubahan suara, terus dada semakin bidang, terus alat reproduksinya sudah mulai berfungsi, testisnya sudah menghasilkan sperma, maka anak laki-laki itu dikatakan dia sudah dewasa secara biologi, walaupun tidak diiringi dengan kedewasaan secara psikis. Ngerti maksud ibu? Artinya kamu dewasa secara biologi, dong laki-laki kalau dia berhubungan seks dengan perempuan sudah bisa menghamili seorang perempuan karena sudah menghasilkan sperma. Oke, kita bicara seks edukasi ya, bukan bicara pornografi. Oke, kemudian kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Rasa ini rata-rata semua sudah menstruasi karena usianya sudah di atas 10 tahun, karena minimal itu 9 tahun ya paling minimal perempuan sudah menstruasi. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia organ utama untuk sistem endokrin. Coba kamu perhatikan ini gambar 7.1. Itu ada di buku gambar 7.1. Dan nah inilah bagian-bagian tubuh manusia yang menghasilkan hormon. Coba kamu perhatikan untuk di bagian otak tengah. Ya, ini ada otak tengah di sini. Ya, otak tengah. Ini ya, yang ditunjukkan gambar ini itu adalah otak yang ada di bawah otak tengah. Itu ada semacam sebesar biji cangkir. Itu kan pasti grogi kan? Berpikir, apa yang mau saya lakukan ini? Kan gitu. Nah, otak nanti akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk memerintahkan kelenjar adrenalin ini, menghasilkan hormon adrenalin. Ya, jadi hormon adrenalin ini masuk ke darah, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Denyut jantung semakin cepat. Jadi jantung berdebar semakin cepat. Nah, karena denyut jantungnya berdebar semakin cepat, fungsi jantung apa? Memompa darah. Iya, fungsi jantung memompa darah. Jadi karena cepat dia dipompa, apa yang terjadi dengan aliran darah? Kalau dipompa cepat, apa yang terjadi dengan aliran darah? Makin cepat, ya kan? Makin cepat darah ini berputar, nah, karena saking cepatnya tubuh kan membutuhkan terjadilah pembakaran yang tanpa kita inginkan, pembakaran dalam tubuh. Jadi pembakaran tubuh itu ATP yang ada dalam tubuh itu terus dibakar menjadi energi, maka terjadilah keringat, dia meringat karena kepanasan badannya kan. Nah, karena kepanasan tubuh ini kan membutuhkan banyak energi. Jadi dia tidak sempat menunggu dari oksigen yang masuk ke dalam pernafasan. Maka itu akan menimbulkan gemetar. Ya kan, jadi seperti orang yang gemetar, keringat dingin. Jadi kalau orang yang nggak kuat seperti itu, dia bisa aja pingsan karena dingin. Apalagi kalau seseorang punya riwayat darah tinggi, itu menjadi naik ke atas dia, ya kan? Itulah fungsi dari hormon adrenalin. Tapi secara positifnya hormon adrenalin ini juga sangat bagus gitu ya. Misalnya untuk memicu keberanian kita bisa. Itu hormon adrenalin, misalnya balapan, ayo kita picu keberanian. Itu semua hormon adrenalin. Tapi sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Itu keterangan itu. Makanya ya, ada berapa macam mas? Ada berapa macam tembaga? Kan ada urutannya tuh. Kalau di SMP atau di kelas di kimia untuk yang belajar di kelas 1 ada itu urutan dari si logam. Di dalam fibroid ya. Logam. Iya, kalau ingat ya, itu kan nggak bisa dilupakan. Nanti di ujian akhir pasti ada itu, karena ujian akhir itu ada di kelas 1, ada dari kelas 2, ada dari kelas 3. Jangan kalian lupakan di kelas 1 dulu. Masa kalian lupakan sih? Berarti kalau saya udah kalian lupakan ini ya? Belum ya? Baik. Nah, kalau nggak salah saya coba kalau ada yang masih ingat, pernah saya buat kalau di kelas 1 dulu pernah saya coba itu belajar sistem Broad ya. Kalau dari kanan ke kiri ya, kalau dari atas kan ini ya.
Ini stipler, diingat? Terus apa paling atas? Masa nggak ingat sih? Ini kan unsur H. Apa itu H? Hidrogen. Kemudian kan tidak pernah saya pasang ini. Kalau nggak salah hari libur naik kuda, ya. Rabu Kamis pre. Ingat itu? Hari libur naik kuda, Rabu Kamis pre. Itu kan nama zat semua. Kemudian yang kedua apa nih? Becak Mang Kasim ya. Becak Mang Kasim sering bawa racun. Ini golongan apa? Berarti kalian belajar di kelas 1 itu hanya lepas saja ya, begitu lewat jangan masuk lagi. Kalau logam itu apa saja? Kan ingat, pernah saya hafalkan kalau nggak salah. Saya dulunya belajar kimia dulu. Waktu saya SMA sampai sekarang saya ingat. Jadi jenis logam itu kalau nggak salah ini. Kalau nanti Kaisar mangkat, kalau kalsium ya. Kalau nanti, nah apa nanti itu apa? Natrium. Jadi kan logam ini. Kaisar. Kalium ya? Mangkat. Apa itu mangkat? Magnesium. Nah, kalau nanti Kaisar mangkat, alamat. Apa ini alamat? Aluminium. Kalau nanti Kaisar mangkat, alamat zaman. Zn. Apa ya Zn? Apa Zn? Apa itu? Itu yang sering kita pakai itu. Semua rumah pakai ini. Apa ini? Seng. Ini seng. Kalau nanti Kaisar mangkat, alamat zaman feodal. PB. Apa itu PB? Plumbum. Kalau nanti Kaisar mangkat, alamat zaman feodal. Ni. Ini siang paling keren ini. Apa ini? Nikel. Masa gini aja? Ini kan bukan logam semua. Yang terakhir apa? AU. Apa itu AU? Apa itu AU? Emas. Kalau nanti itu kami belajar dulu seperti itu. Jadi kalau udah dibuat kayak gini sampai kiamat pun ini nggak bisa lupa. Tapi kalau cara belajar kalian kayak gini, mana? Belajar kayak kelas 1, kelas 2 udah dilupakan. Belajar di kelas 2, kelas 3 udah dilupakan. Kalau begitu dari mana bisa kalian pinter? Itu ya. Kita kembalikan lagi.